Jumpa lagi dengan saya, Tegar Sentosa, dalam acara 7 Keajaiban Petaka. Rezeki sempit, hutang melilit, hidup pasti makin sulit. Materi kita pada hari ini adalah pendidikan. Saudara, percaya atau tidak, pendidikanlah yang telah merusak negara ini. Percaya nggak percaya? Kita bahas materi pendidikan berikut ini. Bapak Ibu, banyak yang mempertanyakan kenapa saya dan beberapa rekan saya tidak menyukai pendidikan formal. Pada akhirnya, pada kesempatan acara 7 Keajaiban Petaka pada hari ini, saya akan menyatakan beberapa opini saya. Kenapa pendidikan formal menurut kami telah merusak generasi muda. Pertama, Bapak Ibu, Anda sadar atau tidak sadar, pendidikan formal adalah kemunafikan yang sangat nyata. Kenapa saya bilang munafik? Banyak orang sekolah atau kuliah tidak benar-benar untuk menuntut ilmu, seperti yang mereka bilang. Banyak orang menyalah-nyalahkan orang yang tidak sekolah, tidak berpendidikan, menyatakan bahwa mereka malas untuk menuntut ilmu. Padahal kita lihat faktanya, banyak orang tidak benar-benar kuliah untuk menuntut ilmu. Mereka kebanyakan, pertama, kuliah atau sekolah untuk gengsi. Yang kedua, untuk uang. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka yang termotivasi untuk kuliah kebanyakan memilih kampus ternama. Karena apa? Mereka menginginkan alma mater mereka dari kampus ternama supaya bisa jadi bahan untuk gengsi, untuk pamer. Kalau mereka memang berniat untuk menuntut ilmu, harusnya mereka lebih melihat kualitas dari pendidikan di tempat kuliah tersebut. Faktanya lebih banyak orang memilih masuk kampus ternama. Padahal kalau kita lihat, belum tentu kampus ternama menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik daripada kampus-kampus yang tidak ternama. Catat itu. Kemudian banyak orang mengaku kuliah untuk menuntut ilmu, kuliah untuk pendidikan. Saya yakin Anda semua yang mengatakan seperti itu, hampir semuanya bohong. Kenapa? Anda kalau benar-benar kuliah untuk menuntut ilmu, berani nggak habis lulus kuliah ijazahnya dibakar? Kalau Anda berani, saya acungi jempol. Berarti Anda benar-benar kuliah dan sekolah untuk menuntut ilmu, bukan untuk ijazah, untuk mencari kerja. Banyak orang kuliah untuk mendapatkan gelar dan ijazah, untuk mencari kerja, untuk mencari uang. Itu fakta, percaya, nggak usah dibantah. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyak jurusan kuliah yang lulusannya laku di lapangan kerja, lebih banyak peminatnya daripada yang tidak laku di lapangan kerja. Jadi banyak orang memilih jurusan tidak berdasarkan passion mereka, tidak berdasarkan hal apa yang benar-benar ingin mereka pelajari, tapi berdasarkan jurusan apa yang paling banyak menghasilkan uang. Ini juga menjadi sebuah kejelekan yang sangat nyata dari bangsa ini. Di setiap pernikahan, di setiap pesta pernikahan maksud saya, kemudian di setiap pertemuan, banyak orang tua yang justru ngobrol tidak karena mereka benar-benar ingin ngobrol, tapi banyak yang menyombongkan bahwa anaknya kuliah di sini, di kampus ini, di negara ini, IPK-nya sekian. Nah, itu adalah fakta, percaya aja, gak usah dibantah. Selain itu, pendidikan formal juga membuat kesombongan tersendiri bagi para kaum akademisi, sehingga menciptakan pengkastaan tertentu pada lapisan masyarakat. Nah, banyak orang-orang yang
merasa kuliahnya bagus, merasa sudah punya gelar, merasa sudah punya ijazah, menjadi sok pintar, sok berpendidikan, nyombongin gelar ya. Dan yang paling lucu adalah beberapa kasus mereka nggak suka gelarnya nggak disebut. Saya punya 2 perbandingan untuk penonton 7 keajaiban petaka. Saya punya kenalan, cuma lulusan SMP, punya 17 pom bensin, dan bisa membelikan anak-anaknya rumah masing-masing di atas 1 miliar. Kemudian saya juga punya contoh kasus seorang lulusan ITB yang beli rumah 1 miliar aja nggak sanggup. Kira-kira menurut penonton 7 keajaiban petaka lebih berpendidikan yang mana? Nah, Anda bisa menilai sendiri. Lucunya, yang lebih sombong justru yang lulusan itu. Nah, itulah apa yang pendidikan formal ajarkan kepada kita. Kesombongan. Kalau ngakunya berpendidikan, harusnya nggak nyari kerja, tapi bikin lapangan kerja. Percaya aja, dan nggak usah dibantah. Kemudian, sekolah formal juga lebih mengajarkan anak-anak kita dan generasi muda untuk lebih mengejar nilai daripada ilmu itu sendiri. Banyak anak-anak sekolah, anak-anak kuliah lebih peduli pada nilai raportnya, lebih peduli pada nilai IPK-nya daripada seberapa banyak ilmu yang bisa mereka serap dan ilmu yang bisa mereka aplikasikan di masyarakat. Dari kecil, banyak sekali anak-anak cemas dengan nilai raportnya, sehingga pada saat ujian mereka melakukan segala cara untuk mendongkrak nilainya, termasuk curang. Dengan cara apa? Ya ngebet, ya nyontek, ya nyuap guru untuk beli nilai. Kemudian itulah yang akhirnya menghasilkan koruptor-koruptor di negara ini. Koruptor-koruptor tersebut hanya peduli pada nilai kekayaan mereka, sehingga mereka tidak memperdulikan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat, sehingga mereka melakukan kecurangan apapun untuk menambah nilai kekayaan mereka, seperti korupsi, menyuap, nepotisme, dan kolusi. Itu benar, percaya aja, dan gak usah dibantah. Kemudian, pendidikan formal justru membuat para akademisi berhenti belajar karena puas dan sombong dengan gelar dan ijazahnya. Padahal kalau kita lihat, kita berkewajiban untuk belajar seumur hidup kita sampai akhir hayat. Bapak Ibu, di Amerika saat ini pendidikan tidak mengarahkan seorang anak untuk ke jurusan-jurusan tertentu saja. Sebelum diarahkan jurusannya, para anak muda tersebut dites secara psikologis cenderung kemana potensinya. Seperti yang kita lihat pada film The Blind Side. Tokoh utamanya ternyata lebih berpotensi di bidang olahraga. Nah, nilai-nilai dari jurusan lainnya, dari mata pelajaran lainnya, hanya sebagai syarat supaya dia bisa fokus ke jurusan tersebut, ke jurusan olahraga. Sedangkan di Indonesia, kalau kita lihat, banyak orang tua, ini sangat memprihatinkan, memaksa anaknya untuk jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengacara, jadi pekerjaan-pekerjaan tertentu menghasilkan lebih banyak dari pekerjaan lain. Sebenarnya nggak salah, tapi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita bahagia apabila kita dipaksa melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan? Apakah kita bahagia dibayar lebih besar tapi tidak menikmati hidup kita? Sedangkan banyak orang-orang yang lebih mengikuti passionnya, lebih mengikuti kata hatinya, mereka bahagia dengan pekerjaannya,
tapi juga menghasilkan justru lebih banyak karena fokus pada hal yang benar-benar ia cintai. Inilah sebuah perbedaan yang sangat tidak disadari oleh orang-orang tua di Indonesia, yang sangat disayangkan sampai sekarang belum ada perubahan sama sekali di pendidikan formal kita. Itu benar, telan aja, percaya aja, dan gak usah dibantah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita telah sampai pada akhir materi hari ini. Kesimpulannya adalah pendidikan tidak pernah sama dengan sekolah formal. Pesan saya untuk generasi muda, adik-adik sekalian, SPMB, kampus ternama, IPK, raport yang bagus tidak pernah menentukan kebahagiaan ataupun kesuksesan. Pesan saya untuk orang tua sekalian, jangan pernah merasa lebih tahu tentang apa arti kebahagiaan dan kesuksesan. Kebahagiaan hati yang menentukan. Kesuksesan Tuhan yang menentukan. Bukan ditentukan kampus ternama. Jangan pernah membandingkan anak Anda dengan anak lain hanya karena dia tidak masuk kampus ternama, atau dia tidak masuk jurusan yang bagus, atau karena dia IPK-nya jelek. Jangan pernah membandingkan seakan-akan mereka hanya sebuah komoditi. Cintai mereka dengan tulus dan ikhlas, terima mereka dengan apa adanya, syukuri yang telah Anda miliki, maka Tuhan akan memberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Sekian 7 keajaiban petaka hari ini. Jangan lupa nonton lagi 7 keajaiban petaka. Rezeki sempit, hutang melilit, hidup pasti makin sulit. Saya Tegar Sentosa, undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kiri.